topik yang akan kami bahas, Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah semua alat yang digunakan, internet maupun device, semua sudah berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Thank Amin, you. bro. Oke. Ini live streaming, sorry. Belum. Ini sudah ini. Baru Now live tadi. streaming. Sementara berdoa, siapa kita suruh berdoa supaya kita mau bikin dulu DP ini. Tunggu. Aduh. Tek ya. Oke, Tek. Sebentar. Oke, sudah ada 2 orang. Sebentar kita akan coba untuk tektuk. Panik anak ini loh. Tagnya di mana ini? Bro. Kalau mau tag di Facebook ini waktu live di mana ya? Ya, selama kerja di situ tapi tahu. Mau tag orang yang di Facebook. Kita belum batek. Belum pernah batek soalnya. Di dia play itu sudah dibawa. Option. Post detail coba. Hah? Post detail. Post Detail. Ini ya. itu. Nah. Oke, siapa-siapa? Nama-nama kalian? Richard. Seperti suram ini ya, seperti dia aja lagi. Richard Fabio Yohanes. Enggak. Bukan Ini suram. ada- Preparedness-nya ini yang suram dia tuh. Siap. Pendeta Doni Sucianto. Kalau ada mereka punya sebagus itu. Udah masuk? Sudah. Apa yang masuk? Tag-nya. Apa itu? Maksudnya ini sudah apa lihat di Enggak. Yes. Icat sudah apa? Iya, ada tag di sini. Oh. The link may be broken or expired. Or you may have not have permission to view this page. Maksudnya? Nggak bisa open, that. Masa? Oh, sudah. Sudah. Ini ada Glenn Bolang dengan Romi. Oh, terampil friend Romi. Oke, guys. Ya, kita langsung saja ini di sahabat yang siang ini. Sorry ini kalau agak noise ya. Tunggu. Torang sambil mau baca cerita, torang layar ini ta ganti satu-satu Kang di itu. Iya. Kasih view 4 juga. Oke, galeri. Yep. Kasih galeri ya, betul. Oke. Oke, kita langsung saja. Ini BO kali ini berbeda ya, karena kita langsung di pertanyaan pertama. Jadi kita ingin membahas soal PPKM. Ini kan ibaratnya PPKM apa pertanyaan-pertanyaan kerohanian milenial yang mungkin kebanyakan orang tanyakan kaum milenial ataupun orang-orang muda gitu di kalangan torang. Ya, torang tahu lah torang ini ada di komunitas mana kan ya, tanpa menyebutkan torang ini ada di komunitas mana, kerohaniannya di mana. Torang nggak bisa sebut merek, torang sebut saja inisial SDA atau
game AHK ya, inisialnya itu. So Jadi sebut mungkin, itu, Ja. tapi kan inisial bro. Ah, Iya, iya. Oke, di inisial itu ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kerohanian orang. Nah, jadi orang akan bahas, orang diskusi, orang cuma baca cerita ini. Tapi sekali lagi ini disclaimer-nya adalah orang tidak mengambil kesimpulan dari acara ini. Karena kesimpulan adalah masing-masing yang miliki itu. Kesimpulan kembalikan ke masing-masing yang Oh mendengar. iya. Ya. Walaupun Kesimpulan orang kembali. nanti akan mungkin ada ya Ada di sini orang perbedaan. bergabung ya. Perspektif juga orang di sini ada dari pastor. Tapi sekali lagi jawaban dari pastor ini bukan berarti akan menjadi jawaban kunci jawabannya. Bisa saja mungkin pastor ini salah. Bisa saja. Bagaimana ya, Pastor John? Nah, topik yang kita ambil ya enggak, bro. Topik yang kita angkat ini yang pertama soal ibadah online nih. Oke, ibadah online. Mau dibaca cerita dulu, kita mau switch ke yang itu tadi dan kita udah bikin. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga, orang boleh akan diskusi sini. Bagaimana kalau Ngana share dulu deh tadi itu dia. Oke. Yang supaya sinyal dari Pastor Yohanes ada patah-patah tapi masih bisa ditoleransi kayaknya. Masih Oke. bisa. Nah, guys, jadi selama PPKM ini akhirnya orang punya gaya ibadah, orang punya gaya bergereja itu seperti berubah ya. Dan memang berubah dari offline sekarang menjadi online. Nah, mungkin ini adalah gaya atau cara yang baru untuk orang kaum milenial ini. Dan bahkan sepanjang sejarah mungkin tidak pernah ya ada yang orang beribadah seperti ini. Saya tidak tahu juga, mungkin Pastor John ada bukti-bukti yang lainnya. Tapi yang orang alami adalah ini adalah satu gaya metode yang baru. Nah, dalam metode ini mungkin banyak yang agak kaku, agak aneh, mungkin ada setuju, tidak setuju, seperti itu. Pertanyaannya adalah ini. Jadi saya telah membuat polling, kami telah membuat beberapa polling di Instagram mengenai lebih memilih mana, ibadah online ataupun offline seperti ini. Dan ada beberapa komentar yang datang, yang masuk. Ada yang setuju online, ada juga yang tidak setuju tentang online. Tapi sebelum orang masuk di pembahasan setuju tidak setuju itu, mungkin ada enggak sih sebenarnya timbul pertanyaan, apakah ada sebenarnya aturan dalam beribadah online? Dan kalaupun ada, itu di mana atau siapa? Jangankan online, offline aja sebenarnya ada nggak sih? Jangan dulu menurut pastor ya, menurut orang Icat yang bio aja dulu. Orang. Kira-kira sebenarnya dalam peraturan beribadah maupun online atau offline sebenarnya ada nggak sih orang? Yang Ngoni tahu dang, yang Icat atau bio tahu. Fabio ini paling tahu ini kayak aturan. Fabio jawab ini. Langsung lempar Gang, sama yang di acara-acara lempar dan. Atau enggak, teman-teman punya ide boleh komen juga. Silakan Fabio. Iya, silakan komen. Nah, kita cuman bagaimana ya? Terus terang kita belum enggak ada aturan, kita belum pernah lihat aturan baku. Kalau ini kan bicara di lingkup orang SDA atau gereja masih Advent gitu. Kita tidak pernah lihat ada aturan baku. Cuma memang dari kecil orang memang dapat ajarkan, karena kalau beribadah begini. Karena kalau beribadah begini. Sama dengan contoh kecil. Kalau orang beribadah di Tompe kampus, di Ungklap, dengan orang beribadah di jemaat. Kalau beribadah di kampus, acara khotbah duluan, begitu tuh. Kalau acara di jemaat, acara sekolah sahabat duluan. Nah, itu kan, ini beda, tapi bisa dilakukan begitu. Berdasarkan itu mungkin enggak ada salahnya kalau dari langsung orang switch ke online untuk beribadah. Apalagi dengan sekarang PPKM dan segala macam.
karena sampai sekarang kita belum lihat ada aturan baku atau enggak. Mungkin ada, kita enggak terinformasi, mungkin saja tidak, yang kita enggak tahu. Jadi menurut kita kalau biasa ibadah online sebenarnya sah-sah saja. Cuman mungkin yang apakah sudah diatur atau belum, begitu tuh. Dari sisi aturan gereja atau dari apakah sudah diatur atau belum. Kalau kita sah-sah saja sih online, dan mungkin banyak orang yang Apakah ada aturan? ya, Kalau dari kalau Ijan gereja bagaimana? jemaat, aturan gereja jemaat soal aturan beribadah ada kayaknya aturan dari gereja jemaat. Tapi nggak tahu kalau soal pakaian, cuman aturan gereja itu ada acara sakral, ada acara rumah tangga, atau ada acara apa, ada kita tahu. Tapi itu juga nggak tahu ya, ini aturannya di mana, siapa yang bikin, nggak tahu itu siapa yang bikin, mau dari manusia, maksudnya manusia sih, GC yang bikin, Organisasi. atau organisasi, atau ada kutipan Ellen G. White yang harus menekankan, oke, kalau aturan jemaat untuk gereja offline harus datang ke gereja, harus pakai dasi, harus mungkin pembicara harus pakai jas, lengkap kerapiannya ya. Maksudnya, Oke, tolong terlalu terlalu serius. substansial kalau Ya, kita bilang. ini kan serius. Begini Jo, simple. Kita berpertanyaan simple. Tolong bikin sederhana. Sebelum ke online dengan offline ya, sebelum ke online dengan offline. Orang bicara tentang offline ya dulu, ibadah offline. Siapa harus pakai jas? Kalau Ami di mimbar, siapa harus pakai dasi? Kalau ambil bagian di mimbar, siapa nih boleh pakai jeans? siapa nih boleh pakai jeans kalau ambil bagian di mimbar? Ya kan itu boy di Satu tapi itu Jo, nggak usah terlalu ini secara ini, no, itu pertanyaan simple yang mungkin saja ada di tompe benak. Yang akan merujuk kalau ada yang bilang nggak boleh berarti ada peraturannya, itu kan mengenai maksud. Nah kalau ada peraturannya itu tertulis di mana, siapa yang bikin. Referensinya apa, kuat atau enggak referensinya. Jadi orang juga ternyata harus pakai jas, ternyata harus pakai dasi. Betul. Mungkin prinsipnya ini prinsip hanya kerapian saja, ketemu Tuhan harus rapi. Tapi kalau jas dasi kan para politikus juga pakai jas dan dasi. Asik. Para koruptor aja pakai jas dan dasi. Tapi itu maksudnya faktanya, Chat. Orang kan dari gereja dari kecil lah, hidup di gereja dari kecil. Faktanya karena kalau nggak pakai itu dapat cubit kuleto di belakang. Baju isi di dalam. Kayak mana gitu. Gimana? Ini cuma satu pertanyaan kecil itu saja dulu. Ini sebelum masuk offline online. Jadi John, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya peraturan dalam beribadah, lebih tepatnya ya? Dalam berpakaian lah dulu. Kayaknya, dalam berpakaian. Kalau peraturan untuk berpakaiannya dan juga ibadah, peraturan itu nggak ada. Yang ada adalah guideline. Kan guideline kan berbeda dari peraturan. Ya, dan secara gereja itu memang kita mempunyai guideline baik dari segi musik maupun juga dari penampilan. Dan karena itu hanyalah guideline bukan peraturan, berbeda, dan maka seringkali setiap gereja itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Tadi kan Bro Fabio nanyakan kenapa harus pakai jas, pakai dasi, karena baru pakai kemeja, kenapa nggak boleh pakai jeans? Ya jawabanku sederhana sih, jawabannya adalah budaya. Yep. Karena memang penginjil kita itu datangnya dari Amerika, dari Amerika dan dari Eropa, dan budaya yang mereka bawa itu adalah budaya Eropa dan Amerika. Coba kalau Advent itu datang ke Indonesia duluan, mungkin yang di Amerika itu kebaktiannya pakai kopiah kali ya. Atau enggak coba ya yang bawa pekabaran Advent itu adalah orang Arab. Ini tuh orang pakai baju gamis. Pakai gamis kan? Bisa saja. Iya, jadi identitas cara kita berbakti itu seringkali dipengaruhi oleh budaya dari mana kita berasal. Dan itu makanya seringkali itu dikatakan dalam pemikiran misiologi ya, gereja Advent itu mempunyai kesamaan dalam beribadah. Jam berapa mulai? Kenapa harus jam 9? Salah nggak kalau gereja 8:45 apa itu?
acara keluarga. Iya, kenapa harus 8.45? Emang nggak? Kenapa nggak jam 7 aja mulai kebaktian? Karena ini merupakan budaya yang dibawa dari Amerika. Notice nggak kalian kalau rata-rata itu struktur gereja itu di Indonesia sama, pasti nggak jauh-jauh beda. Yep. Ya kan nggak jauh-jauh beda. Pilar, terus ya, pilar. Baru tinggi kan atasnya itu kan. Iya, Nggak betul. terlalu kreatif sih. Aduh. Jadi, Tunggu. kenapa bro? Ada kita teman sini, ada komen. DP nama Pete Hedeman. Kita nggak bisa tampilkan, Pak. Sorry. Dia bilang begini. Bio chat dead. Orang di sini ada yang pakai koteka ke gereja, boy. Oh, ketiga kan? Dia itu dari Papua, Pastor. Dia punya sekolah di pedalaman Papua. Berarti masuk akal yang tadi budaya itu dia Culture. mempengaruhi. Artinya berarti tidak ada yang ini bukan masalah dosa dan tidak dosa berarti ya untuk Itu bukan masalah dosa dan tidak dosa, itu sebenarnya lebih ke arah kayak peraturan, mengikuti budaya yang telah ada sebelumnya. Dan uniknya kebiasaan berpakaian bagus ke gereja itu kita nggak miliki itu dari abad 12, dari abad 10, dari abad ketiga. Gereja mula-mula itu ketika mereka beribadah mereka nggak pernah pakai baju kayak kita yang benar-benar baju terbaik. Budaya ini baru muncul di abad ke-18 dan juga 19. Begitu. Jadi banyak banget hal-hal yang kita lakukan itu kita menganggap kita udah buat begini dari sejak gereja mula-mula, tapi faktanya enggak sama sekali. Dan budaya itu selalu berubah. Inilah makanya ketika kita masuk ke budaya ke kebaktian virtual, banyak orang kaget dan nggak bisa adjust karena bagi mereka that's not worship. Iya, masuk Dan akal. bagi mereka itu bukan kebaktian karena mereka berkata bahwa kebaktian tatap muka itu merupakan kebaktian terbaik dan kebaktian virtual itu nggak terbaik. Justru saya pernah dengar beberapa orang berkata kalau kebaktian Zoom dengan gereja masing-masing lebih bagus daripada kebaktian Hope Channel. Sorry. Aku lagi ada di kantornya nih. Sorry, bro. Sorry. Kalau is okay. Aku pernah dengar orang-orang bilang kayak gitu. Lebih baik kita kebaktian lewat Zoom gereja daripada nonton di Hope Channel. I see. Nah, mungkin karena ini kayak ini ada salah satu pemirsa. Nah, ini Kristen Dian. Dia bertanya seperti ini, bagaimana supaya ibadah online nggak satu arah mulu, jadi bisa ada fellowship dan pendengarnya. Jadi mungkin ini salah satu kalau di Hope Channel kan cuma satu arah ibaratnya virtual tapi cuma satu arah. Jadi mungkin itu yang berhubungan juga dengan tadi yang lu bilang, John, lebih baik dengan yang Zoom karena mungkin kalau Zoom itu ada bisa berkembang di cara yang berbeda gitu, meskipun lewat virtual. Oke. Kita harus bisa mulai dulu lah dari apa yang kita bisa buat. Gimana supaya kebaktian nggak satu arah? Ya open your camera. Itu yang pertama. Itu betul kita Itu yang setuju. paling penting. Jadi kenapa orang-orang jenuh ya gimana? Kita nggak ada akuntabilitas kan kebaktian online kayak gini kan. Orang-orang bisa pilih mati kamera, bisa pilih mute, bisa pilih nggak respon sama sekali. Jadi kami dari segi pendeta sering banget itu kalau lagi kebaktian kami ngerasa kayak bicara sama tembok yang kosong aja. Betul, kita ngerti juga. Itu sama dengan masuk gereja. Kita bicara di mimbar, orang-orang ada di gereja tapi di luar nggak bisa lihat, nggak bisa interaksi kan ada. Atau kayak kita masuk gereja, pendetanya khotbah, orang-orang tutupin kepala pakai kardus. Bisa saja. Kita nggak tahu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau dari segi struktur, mungkin gereja itu bisa membuat kayak waktu-waktu kebaktian itu lebih interaktif, dengar pendapat orang, begitu. Karena satu hal yang gue hadapin sebagai pendeta itu orang capek dengar. Orang capek dengar. Kenapa? Karena dari pagi sampai siang itu udah dengar terus. Mana yang lebih sulit, mendengar atau berbicara? Mendengar. Kalian bertiga. Mendengar gue. Mendengar lebih capek. Mendengar itu jauh lebih capek. Dan gue juga pernah punya pengalaman kayak
anggota jemaat tuh komplain, pastor kita EW-nya virtual terus, bosen, kami cuma denger doang. Pertama gue emosi coy. Gue gak tersinggung, kenapa sih mereka ngomong kayak gini? Tapi perlahan-lahan gue ngerti bahwa bagi gue enak, gue bicara terus. Nah, mereka yang nggak ngapa-ngapain pasif, yang menderita dong. Begitu. Jadi perubahan-perubahan budaya ini yang membuat banyaknya kontroversi dan juga pergunjingan yang muncul mengenai online worship. Karena kita nggak siap. Kita nggak siap untuk kebaktian virtual. Kita nggak siap untuk tiap hari, tiap sabat itu buka Hope Channel. Kita nggak siap sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang setiap sabat ikut Hope Channel, coba aktif aja di kolom chat. Iya kan? Benar nggak, Bro Dada? Iya, I see. Iya. Jadi itu supaya cara-cara supaya kita nggak satu arah. You need to do what you need to do. Okay. Begitu sih. Itu kalau dari gue pribadi. Berarti hematnya adalah ini cara kita beribadah berarti bisa progresif ya, mengikuti zaman atau mengikuti mengikuti culture yang berubah, bisa culture environment yang berubah, ndak mentok di karena harus begini begitu begini. Yang pertanyaan tadi kita rasa sudah jawab, yang kita pertanyaan masalah jas dan segala macam itu di. Tapi boleh dikatakan, tapi kalau peraturan mungkin lebih universal ya, John. Sedangkan kalau guidelines berarti lebih ke di bawah derajatnya daripada peraturan, betul nggak sih? Jadi maksudnya kalau guidelines bisa setiap gereja atau setiap kelompok itu mereka memiliki guidelines-nya masing-masing, tapi mungkin ada peraturan yang lebih di atas lagi gitu, yang lebih universal. Atau gimana? Jadi kalau guideline itu bersifat universal, sedangkan peraturan itu kebanyakan bersifat lokal. Contohnya di beberapa gereja itu yang pakai jeans itu nggak boleh naik ke mimbar, bener nggak? Benar. Ya. Terus tapi di beberapa gereja nggak ada masalah. Pertanyaannya, ini nggak masih pertanyaan mana yang benar? Oke, kalau menurut gue sih di mana apa istilahnya bro? Pepatah itu di mana langit berpijar, bumi ya. Di situ langit dijunjung kalau menurut gue pribadi ya, karena ini bukan masalah hidup dan mati. Lu nggak akan masuk neraka deh. Karena ke depan nggak pakai jas. John, itu trompet orang tua. Kalau faktanya itu berbeda. Pastor, faktanya itu yang orang alami sekarang. Waduh. Imagine orang lagi KKR. Lagi KKR, panas, terpal, lapangan terbuka, kita harus naik mimbar pakai jas, pakai dasi, terus di atas terpal, tutup pakai terpal. Panas banget. Gimana panasnya itu? But you have to do that karena nggak tahu guidelines-nya atau nggak tahu peraturannya, nggak tahu culture, mungkin harus pakai jas. You have to, kan nggak comfortable, nggak nyaman kita ini, untuk menyampaikan. Mungkin jadi pertanyaan, ini tugas siapa untuk memberikan guidelines kepada jemaat untuk bilang, karena kita kan kurang untuk pengetahuan terbaik. Ini kan orang baru tahu, meskipun orang sudah dewasa, bukan dewasa, tapi dari kecil Advent, tapi orang hanya diisi dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana cara beribadah yang baik, cara yang benar, ini asalnya dari mana ibadah, itu nggak ada seminar atau hal-hal tentang itu. Kayak itu bukan sesuatu hal yang penting lah untuk kita ketahui sebagai anggota jemaat. Jadi pada akhirnya ini kebanyakan orang kelabakan tuh, maksudnya online harus bagaimana online ini dia nggak terbiasa karena nggak dipersiapkan mungkin karena juga orang nggak tahu akan ada pandemi, jadi harus ada online seperti ini. Jadi mungkin ini harus lebih banyak juga diberikan ya seminar atau ada acara atau apa yang bikin orang semua tahu, ternyata seperti ini, bolehlah seperti ini. Lebih cepat Stocet bikin grup WA Adventis sedunia. Bisa kalau ada kemauan, platformnya betul. Kalau ada kemauan itu pasti bisa. Karena informasi lebih cepat, mau meeting mau ada pengumuman lebih kan. Jadi ini guidelines untuk ibadah
Maksudnya itu Oke. just a jokes lah, tapi Pastor, kita khawatir begini. Kita khawatir begini. Oke, kita orang-orang yang mungkin open minded tentang hal itu, tentang hal-hal kecil sebenarnya. Cuman kalau intinya kan kita sama dengan komen yang di Facebook kita baca fellowship, intinya kan di fellowship, bukan fisik dari gerejanya itu. Termasuk mungkin di dalamnya cara kita beribadah, cara kita berpakaian. Cuman kita khawatir, contoh kalau kita semua ini yang open minded seperti ini membuat aturan yang baru dalam Guideline yang baru, ya? peribadatan. No, guideline itu kan luas. Aturan yang baru di satu gereja kita, di satu perkumpulan kita, mungkin membuat aturan yang baru tentang cara berpakaian saat beribadah. Kita takutnya kita dianggap, you know what I mean, right? Jadi, ini kayaknya aliran baru ini gitu. Wah, kayaknya ini sudah mulai ada agak ke kiri atau agak ke kanan. Kalau terlihat gitu. beda, artinya itu ya betul. Itu mungkin ketakutan yang sampai sekarang orang member gereja ini ketakutan sampai sekarang, takut untuk mau speak up tentang itu. Takut untuk speak up tentang itu. Platformnya enggak ada. Kalaupun ada, kita dijudge gitu. Kalaupun kita buat perubahan atau this is not how supposed to be, kita langsung wah ini neraka ini gitu. Langsung ada judgement di situ. Nah, sekarang apa yang orang mesti baking nenggang? Maksudnya what should we do? Apa let it flow saja? Gue ngerti concern kalian. Oke. Yes. Kan kalau dibilang sama Bang Ijat kan, kita udah sering belajar Alkitab, udah sering baca Alkitab segala macam dari kecil. John, kayaknya suara lu nggak terlalu kedengaran. Suara kecil. Kalau sekarang? Boleh. Gitu dong. Ya, jangan takut-takut ngomong di podcast ini. Fan aja. Gak akan di ban. Aturan itu kecil. Nggak akan di ban dari jemaat ya. Nggak akan di ban dari keanggotaan ya. Jadi gini persoalannya, kita punya begitu banyak pendeta dan juga dosen-dosen yang ahli dalam meneliti Alkitab. Itu gue akuin, kita punya banyak. Di UNAI, di UNCLAP, dan juga di tempat-tempat lain STAP juga kita punya banyak. Tapi dosen-dosen yang mengerti budaya itu sedikit banget. Culture. Guru pendeta-pendeta yang mengerti gimana budaya itu berubah, gimana budaya itu berganti, dan bagaimana budaya itu mempengaruhi Alkitab, itu jarang banget yang tahu tentang itu. Oke. Begitu. Jadi yang tercipta adalah kita punya begitu banyak orang yang ahli mengeksegesis, yang ahli meneliti Alkitab, tapi nggak ahli meneliti budaya. Jadi mereka berpendapat bahwa paham-paham ini bagaikan pilar yang nggak boleh diubah. Padahal nggak semua paham itu sepenting itu. Nggak semua doktrin sepenting yang kita bayangkan. Jadi Ellen White berkata bahwa George Knight berkata bahwa di dalam teologi Ellen White dia selalu membedakan mana yang menjadi teologi utama, mana yang menjadi teologi pinggiran. Ini dua hal berbeda. Oke, betul. Okay. Jadi kalau untuk soal Trinitas, soal keselamatan, itu teologi utama. Kita nggak bisa main-main soal hari Sabat. Itu teologi utama. Tapi kalau mengenai penampilan ke gereja, mengenai kalau kebaktian online boleh pakai atasnya rapi, bawahnya celana, itu aku sering kayak gitu, John. Aku sering kayak gitu. Bawahnya rapi, bawahnya boxer. Ini online, maksudnya online ya. Ini online toh. Terus gimana, Bro? Jadi dua teologi ini yang kita harus mengerti. Ada beberapa teologi yang memang harus diutamakan dan itu nggak bisa diubah. Tapi ada juga beberapa teologi yang harus diupdate dengan perkembangan zaman, yang harus diadopsi dengan perkembangan zaman. Dan gue bukannya bersifat pragmatis ya, tapi Alkitab juga punya paham-paham yang sama. Kayak contohnya, begitu kita masuk ke tulisan Paulus sudah bilang, hendaklah kamu mencium satu sama lain dengan ciuman kudus. Gimana? Kayak menarik ini. Hendaklah kamu saling memberikan ciuman dengan ciuman yang kudus. Gue nggak bisa ingat ayatnya itu di mana, tapi itu yang dibilang. Kalian kalau Bro Fabio ketemu sama Bang Icat ada ciuman kudus? Kan nggak ada.
Tapi itu ciuman artinya literally kiss atau ada Literally. makna di balik itu? Literally. Literally. Oh ya? Literally. Oke. Jadi kita nggak ada tuh sekarang. Karena Yep. itu merupakan teologi pinggiran dan itu bukanlah sentral. Mhm. Begitu. Jadi hal-hal seperti berpakaian, seperti baju mana sih yang paling cocok untuk ke gereja, menurut gue itu bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan. Tapi ini semua harus diputuskan di dalam jemaat masing-masing. Kalau memang Yes. gereja yang lo berkunjung itu memang gereja yang konservatif dan memang harus pakai jas, ikutin aja. Oke. Betul. Ikutin aja. Tapi kalau memang lu misalnya nih Bro Fabio didirikan gereja baru, oke. Bilang nama gerejanya Fabionisme kan. Yoi. Dan memang ada sih itu. Jadi terus kalian bicara lah buat board meeting, terus bilang nanti gereja ini di gereja ini orang pakai jeans, orang boleh khotbah pakai jeans. Oke. Tapi nggak boleh jeans robek-robek. Itu bisa nggak? Kalau itu agreement kalian, ya kenapa enggak? Oke. Tapi ada kecenderungan nggak ditegur oleh atasan kalau jemaat yang seperti itu? Supaya nggak ada tegur dengan atasan, kalian harus buat misi sebagai kunci utamanya. Kita pengen membentuk satu gereja di mana orang-orang feel welcome. Karena kalau gue lihat ya sering banget itu gereja justru jadi tempat fashion di mana saling bersaing penampilannya. Betul. Jadi ada two extremes yang perlu kita jaga di sini. Makanya tadi gue bilang mungkin kalau pakai jeans boleh, tapi ya kalau bisa jangan robek-robek lah. Oke. Nah, John, kita tertarik dengan ada yang komentar ini dari Pak Cebil. Dia bilang sebenarnya yang jadi masalah sama sekali ialah ketika kita nggak bisa ibadah sama sekali. Iya, jadi poin betul. Poinnya adalah, maksudnya poinnya adalah yang jadi masalah sebenarnya utama adalah justru kalau kita itu tidak bisa diizinkan untuk beribadah atau kita tidak bisa beribadah. Ya, memang itu yang harus diwaspadai ketika kita sama sekali nggak beribadah. Begitu. Jadi menurut gue sih kalau orang awal penampilan itu secondary lah. Yang penting dia datang dulu beribadah. Yang bader, yang itu saya tertarik dengan tadi, Pastor. Yang pinggiran sama yang sentral ya. Teori pinggiran sama yang sentral. Faktanya sekarang teologi pinggiran ini kalau kita tidak ikuti itu jadi penghalang kita untuk menjalankan teologi sentral ini gitu loh. You know what I mean, Pak? Ya kan, Pastor? Kebanyakan bro, tadi internet gue jelek. Bilang aja lu nggak ngerti. Coba lagi. Gue tertarik sama yang tadi, yang teologi pinggiran sama teologi sentral. Faktanya sekarang teologi pinggiran itu kalau kita ndak ikutin, kalau kebanyakan bisa menjadi pengganggu untuk kita menjalankan teologi sentral ini. Faktanya kebanyakan gitu di apalagi yang kita rasakan selama kita berjemaat dari kecil. Kalau begitu. Jadi karena berarti mungkin kita mungkin beberapa pastor yang lain itu tidak memberikan pemahaman tentang teologi sentral sama teologi pinggiran ini gitu. Atau mungkin mereka nggak paham. Who knows? Mungkin saja. Cuman itu yang mengganggu kita dari dulu bahwa come on, ini teologi pinggiran saja loh. Why are you so strict about this before untuk kita melakukan teologi yang sentral tadi? Faktanya gitu loh. So, your comment, Pastor. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, kenapa orang-orang lebih nyaman dengan kayak mempunyai kayak gini? Karena memang uniformity itu lebih nyaman kok daripada unity. Keseragaman itu memang uniformity itu lebih nyaman daripada unity. Keseragaman itu lebih simple daripada keberagaman. Iya kan? Mana kebayang nggak sih kalau tiba-tiba di satu kota nih kayak di Manado ada 10 jemaat Advent dan semuanya itu berbakti dengan jam-jam berbeda-beda. Bingung nggak tuh menjelaskannya?
Ah, jelas betul aja tuh ya, Ray. contohnya itu ya. Jadi kenapa kita kadang-kadang kenapa kebanyakan dari kita itu memilih untuk mempunyai keseragaman baik dalam penampilan, jam beribadah, karena memang we like simplicity. Hmm. Kita nggak mau capek-capek jelasin. Yang penting udah Oh. sama aja semuanya. Hmm. Jadi untuk membedakan antara teologi pinggiran sama teologi utama itu butuh effort, itu butuh waktu. Dan itu bukan satu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Betul. Begitu. Itu kalau dari gue pribadi. I see. Dan dalam Kembali lagi ke kenapa bro? ya, maksudnya ini terang kembali lagi ke online offline. Jadi supaya orang tidak keluar dari online offline. Nah, Nah, sekarang itu akan lead ke situ sebenarnya sih, Akan, dari Oke, tunggu sebelum ke online offline ini ada pertanyaan mungkin karena berhubungan dengan pakaian atau apa yang berbeda-beda, budaya dan sebagainya mungkin. Ini dari Ayu Krista Pratiwi Inarai. Dia bertanya, bagaimana dengan ayat Alkitab yang mengatakan segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur? Karena mungkin di satu sisi lihat kayak jeans itu nggak sopan mungkin. Kita cuma coba untuk itu ya. Sedangkan satu sisi itu sopan. kita balik bertanya, siapa yang menentukan sopan itu yang mana, siapa yang menentukan teratur itu yang seperti apa? Kalau teratur mungkin ya dalam sisi beribadat ya, jam 9, jam 12. Kalau kita pakai beragam, maksudnya yang dibilang yang klasifikasi teratur itu yang gimana sih? Based on Alkitab atau based on organisasi lah. Based on apapun yang dinampakkan secara sopan itu seperti apa sih? Karena seperti tadi orang Papua sana pakai koteka itu sopan, gitu loh. Di mana lagi pakai sesuatu itu yang teratur itu adalah kita ndak duduk di kursi, bisa jadi begitu ya. Yang teratur itu kita duduk di lantai, kita duduk di tanah. Nah, yang makanya saya senang dengan ayat ini, teratur dan sopan. Cuman apakah guidelines ini yang menjawab statement teratur dan sopan ini atau seperti apa? Kalau based on Alkitab itu seperti apa sopan dan teraturnya gitu? Ini langsung dijawab based on Alkitab katanya. Oh ya, based on Alkitab yang seperti apa? Orang kan yang tahu. Based on Alkitab, kita ingat waktu sih. Itu juga budaya waktu itu apa dulu nih budaya waktu di based on Alkitab itu? Iya, berarti sopan based on budaya dong. Sopan, kalau tapi budaya sopan itu seperti based on itu. Alkitab tahu seperti apa? Itu yang sebelum John mau mungkin merespon, kita jadi ingat sebuah kisah mengenai Mahatma Gandhi. Mungkin sering sekali orang dengar. Waktu dia diundang ke Kongres PBB. Kisah nyata ini, kisah nyata. John, nggak sopan ini John kalau nggak tutup kamera. ada keperluan dia. Lanjut. Nah, oke. Jadi iya santai. Orangnya nak seradikal itu John, santai. Jadi Mahatma Gandhi ini cerita kisah nyata, dia diundang ke Kongres PBB dan orang tahu kan Mahatma Gandhi itu dia pakai bajunya yang khas kan, baju jubah gitu kan. Jubah panjang langsung itu. Jubah panjang. Nah, waktu dia sebelum masuk, dia itu di stopin apa sih? Tidak diizinkan masuk oleh guardnya oleh satpam. Tunggu, di stopin. Sudah ya kok, Anda usah Oke. Dihadang, dihadang, nggak bisa masuk karena dia berpakaian kan kalau kongres kayak harus pakai jas, dasi dan sebagainya gitu. Lalu dia dihadang nggak bisa masuk, dia pakai sandal gitu dan jubah. Terus dia tanya ke guardnya, dia tanya gini, kamu orang apa? Kamu agama apa? Memeluk agama apa? Terus dia bilang, oh I am a Christian. Dia bilang, oh oke, kamu seorang Kristen. Nah, kalau kamu seorang Kristen, pengikut Kristus, harusnya kamu itu berpakaian seperti saya. Karena saya menggunakan pakaian seperti Kristus, dia bilang. Sudah, sampai situ sudah cerita. Tungguin ya. Maksudnya harusnya kalau mau berdasarkan budaya Alkitab atau apa, harusnya orang sampai sekarang mengikuti sama dengan begini ya, sama dengan sampai saudara yang di agama Islam yang pakai dari agamis, dulu sama terus kayak agamis yang enggak berubah gitu artinya kalau mau ikut zaman Kristus
budaya apapun, mau di Amerika dimanapun, tetap kita pakai baju agamis. Dan berdoa pun kita berdoa kalau ikut film-film, kalau nggak salah Tuhan berdoa pun nyandak kunci tangan tuh satu mata lagi ini, bukan seperti ini gaya berdoa ya, maksudnya mungkin lebih kepada ya bertelur tapi menghadap ke langit atau apa seperti itu ya. Itu budaya. Ini kan orang online offline, kenapa sudah terlalu jauh dari pembahasan ini? Ya. Dad, coba kita tertarik yang Yang mana? share sama brother. Itu belum dijawab tadi, belum dijawab oleh pastor yang teratur dan sopan, orang so potong-potong. Oh iya, gimana? Ya, tadi gue mau angkat juga tadi dibilang sama Bro Fabio bahwa memang kesopanan dan keteraturan itu social construct, bro. Oke. Diciptakan oleh sosial. Contohnya, kalau lo mau lihat nih, kalau dari kita semua, secara alkitabiah siapa sih dari kita yang paling layak di hadapan Tuhan dari penampilan? Kita gila. Menyerah. Kita mau potong ini mau jadi punchline ini. Ini punchline ya ini. Langsung kepikiran dong. Iya ya, masa. Dalam. Dari penampilan siapa sih layak? Dan juga kalau kita mau bicara soal policy, tentang kesopanan dan keteraturan, kalian tahu nggak tahun 1860-an itu GC pernah buat keputusan bahwa orang Advent yang setia harus memelihara janggut. Dan mereka bilang itu ada manfaat kesehatannya. Oh ya? Itu keputusan GC loh, keputusan itu Fabio. Ramai. Kalau lo lihat, Oke. Kalau lo lihat semua foto-foto pionir-pionir gereja itu mereka berjanggut, semuanya berjanggut dari James White, Joseph Bates, baru siapa lagi? Semuanya rata-rata berjanggut. Kenapa? Karena itulah kepercayaan lokal mereka dulu. Wow. Begitu. Jadi kembali lagi, kalau kita mau berbicara mengenai kesopanan dan keteraturan, ya sesuai. Kalau kita benar-benar mau selaraskan dengan Alkitab, yang bagian mana, perjanjian lama atau perjanjian baru? Sedangkan dalam perjanjian lama itu aja ada begitu banyak budaya di situ kok. Bayangin, sejak Adam lahir sampai Maleakhi itu berapa ribu tahun coba time span-nya? Ya. Udah berapa banyak coba perubahan budaya mereka alami. Begitu. Jadi Alkitab nggak pernah mempromosikan satu budaya tertentu. Itu nggak pernah. Yang dikasih hanya guideline, dan guideline itu kayak terpencar di tiap kitab-kitab dan juga pasal-pasal yang berbeda. Kayak tadi berdoa, kan Daniel berdoa buka jendela ngadap ke Yerusalem, kita menghadap kemana? Ke Maryland. Monas. Begitu. Jadi perilaku ibadah itu satu hal yang harus dipikirkan dan juga dibicarakan sebagai jemaat. Jadi misalnya boleh nggak kita pakai celana pendek atau lagi kebaktian? Talk to your church. Bicara sama gereja masing-masing. Itu kalau dari gue pribadi, gue bukannya marah ya. Kalau jadi bawa ke majelis, coba bicarain, boleh nggak? Begitu. Jadi supaya ada keteraturan. Begitu. Contoh kayak liturgi lah. Liturgi gereja kalian berubah nggak waktu masuk ke Zoom? Iya, beda. Ya pasti berubah. Nah, kalau di gereja gue sekarang enggak. Liturgi pada waktu Sabat itu kami tetap ikutin sampai sekarang. Okay. Cuman medianya yang berbeda ya? Hanya medianya berbeda. Oke. Tapi waktu gue di Cikampek enggak. Kami modifikasikan. Kenapa? Ya karena waktu Cikampek kami cuma sekitar 70 anggota. Sekarang di Jisdak udah banyak, dan lebih banyak human resource itu lebih banyak untuk buat lagu-lagu segala macam. Jadi hal seperti ini harus dibicarakan di dalam gereja masing-masing. Gimana sih kesopanan dan keteraturan? Jangan langsung bilang, oh kita harus Alkitabiah. Alkitabiah mana dulu? Perjanjian yang mana? Perjanjian baru, perjanjian lama? Emang Alkitab ada bicara tentang kebaktian online? Kan nggak ada. Emang Yesus pernah kebaktian lewat Zoom? Kan nggak pernah. Kalau kita tanya ya, kita kalau lagi Zoom harus on cam atau off cam. Kalau kita mau bilang bawa ke Alkitab nggak ada bicara mengenai harus on cam atau off cam. Yep. Begitu. Berarti interpretasi dari itu memang harus hati-hati juga ya. Jadi kalau online bagusnya seperti apa? Kalau sebagai anggota jemaat itu seperti apa yang terbaik menurut mungkin? Sebelum Jono akan jawab,
Ini respon dari Ayu tadi bahwa Ayu Krista Inarai berarti sopan dan teratur disesuaikan dengan kontekstualisasi daerah setempat. Iya, iya Bro Deto. Oke, yuk. Oke, thank you. Ya, lanjut Icat. Respon dari Icat. Jadi maksudnya yang jadi patokan nanti ya istilahnya benar lah gitu atau yang baik lah untuk dilakukan pada saat online worship. Apa posisi kita di sini waktu online? Ini terlepas dari ini ya, satu arah yang contohnya kita hanya nonton live. Kita hanya diam mau ngapain, tapi kalau Zoom kan kita itu main kamera, main audio dan juga itu live yang ada kontak live. Jadi bagaimana maksudnya posisi kita sebagai anggota, apa yang terbaik kita harus on kamera, baju itu rapi, nggak rapi juga harus semua, atau apa motivasi apa yang bisa dikatakan ya at least nggak sampai bilang memang orang nggak layak di hadapan Tuhan, tapi at least ini sudah usaha lah dari manusia untuk bisa ini pantas untuk ikuti ibadah seperti itu online. Nah, mungkin sebelum Jono akan respon juga, Chat nggak ada lihat di komen ini ada dari Lerika Senda. Mungkin dia ada kasih kayak ada atau apa. Nah, mungkin nggak boleh bacakan DP komentar itu karena sesama Kasenda tuh. Iya, tapi apa ini? Oke, ya ini mati kamera. Terus mesti memahami. Nah, kita baca komen ini dari Lerika Senda. Kondisi untuk beribadah. Nah, ini kalau ibadah offline. Yang pertama, cara berpakaian. Pakaian di rumah. Jika masih bisa dijangkau dengan berpakaian yang rapi, pakailah pakaian yang rapi. Okay. Dan mungkin ya nanti ada tanggapan dari pastor atau dia bisa di. Dan by the way kayaknya Lerika Senda ini pendeta ya, pendeta Lerika Senda. Ya, pendeta Lerika Senda. Baru yang fellowship. Jadi, yang fellowship, apakah fellowship harus banyak orang? Yesus mengajarkan doa untuk berdoa, tutup pintu di tempat yang sunyi. Artinya fellowship bisa secara pribadi. Ingat keadaan ini bagi kita akan terjadi. Kita ibadah offline, tapi hanya pribadi. Teknologi tidak digunakan. Kita di hutan terpisah-pisah. Kita beribadah hanya kaos oblong, beribadah sendiri. Saya yakin Tuhan menerima ibadah kita. Masalah, jangan sampai ibadah offline dimanfaatkan oleh mereka yang malas ke gereja. Sehingga saat offline mereka bisa tidak beribadah. Karena pada kebiasaannya malas ke gereja. Itu masukan seperti itu. Artinya kalau sini dibilang kalau yang berpakaian, pakaian di rumah, jika masih bisa kalau ada jangkau pakaian rapi, pakailah pakaian yang rapi. Dan dalam konteks ini mungkin rapi mungkin definisi masing-masing lah. Maksudnya menurut lu punya rapi kayak gimana sih begitu? Maksudnya ngapi rapi, bagaimana ngapi rapi, itu yang Anda tampilkan mungkin. Seperti itu ya. Itu kita punya pendapat sih. Oke. Ya, respon dari Pastor Johannes dong. Yang tadi yang Icat pertanyaan tuh. Kalau enggak ini ada pertanyaan yang lain lagi. Tadi pertanyaan Icat apa ya? Lupa gua. Yang ini soal bagaimana orang motivasi kalau ikut ibadah online itu dia sudah maksimal untuk layak. Nggak bisa dikatakan orang layak di hadapan Allah sih tentang pakaian. Nggak bisa sih. Cuman usaha dari manusia seberapa jauh saat orang John yang bisa dikatakan loh ini udah berusaha loh, maksudnya kadang-kadang jujur lah kita kalau ada ibadah kadang atau apa mati kamera kadang kita makan baju juga ya kayak gini lah kadang kayak gini. Jadi apakah ada sesuatu yang kita harus sacrifice, harus memang mandi, tidak makan, pakaian harus rapi dan ikut ibadah Zoom online, itu sudah usaha kita untuk rapi, atau ada poin yang lain yang lebih penting daripada itu? Iya sih. Jadi beberapa orang kayak gue nemuin pertanyaan ini banyak banget kalau soal mengenai kebaktian online. Beberapa itu mereka kalau kebaktian online itu kayak full, kayak nggak ada bedanya kalau dari dulu. Jadi benar-benar full attire dari atas ke bawah. Pakai sepatu rapi segala macam. Sepatu juga rapi. Sepatu ya? Sepatu. Wow. Karena mereka mau supaya mereka itu terbiasa dengan rutinitas yang baru dengan pola pikir lama, yaitu yang sebelumnya. Mereka tetap mau untuk menjaga kesucian Sabat dengan cara-cara mereka. Dan menurut gue itu, well, that's excellent. Itulah ekspresi cinta mereka kepada Tuhan.
Oke. Itu yang kalau dari yang gue bilang ya. Dan memang kalau dari gue pribadi, satu-satunya cara bagi kita untuk berbuat yang terbaik adalah be attentive. Oke, gue mungkin nggak mau terlalu fokus lah kepada pakaian segala macam, tapi kita atentif nggak? Kita involve nggak, participate nggak? Atentif apa kata John? Attentif, perhatian. Oh, attention. Perhatian nggak? Attention. Oke. Jadi itu sih pertanyaan, kita perhatian nggak kepada apa yang sedang terjadi. Kalau kita tetap ibadahnya, kalau kita kalau kita pakai baju bagus, tapi pada saat bersamaan kita pikirannya kemana-mana, we are not giving our best to God. Jadi memang you need to be there. Kita harus ada di sana, di kebaktian itu, kayak fokus pikirannya. Kadang-kadang gimana ya, gue juga sebagai pendeta menghadapi pergumulan yang sama, kayak misalnya nih, lagi kebaktian, terus gue bakal kasih seminar di PA. Kadang gue gunakan waktu khotbah itu sebagai waktu persiapan kadang-kadang ya. Dan itu bukan kebaktian. Jadi memang kalau gue pribadi, dan ini pergumulan kita, karena Barna Research, Barna Studi itu mereka ada buat riset tentang ini, kebaktian online. Dan mereka temukan bahwa di antara orang Amerika 30% itu mereka online 2 gereja pada saat bersamaan. 30%. Oh, I see. Jadi kayak online di Hope Channel dan online di gereja masing-masing juga kayak gitu. Iya, aku sering gitu juga loh. Benar. Jadi nanti mana yang lebih seru itu diikutin. Atau kadang-kadang beberapa dari mereka lompat-lompat gerejanya, lihat pembicara mana yang paling bagus. Begitu, dan ini sering terjadi. Oke, makanya kami ada di satu grup WA dibilang, tolonglah di grup ini janganlah di-share acara-acara khotbah karena anggota-anggota saya jadi pergi ke jemaat yang itu. Ya itu jadi masalah. Karena kita nggak ada batas sekarang, kita sama sekali nggak ada batas. Jadi gereja Zoom itu udah kayak supermarket di mana kita itu bisa pilih makanan mana yang paling enak. Dan apakah kayak di gereja ini pembicaranya bule, di gereja ini pembicaranya orang Indo yang dari Amerika, di gereja ini orang lokal tapi pimpinan. Jadi kita pilih nih mana nih yang paling enak nih, mana yang paling berkenan. Begitu. Jadi kalau menurut gue sih kualitas perbaktian itu dinilai dari attentiveness kita, dari ketika kita ada di sana dan kita konsentrasi dan kita berpartisipasi. Begitu. Yep. Kalian kalau di gereja Zoom nyanyi, kalian nyanyi nggak? Nyanyi. Kadang ikut, kadang kadang. Berarti ini jadi tantangan juga sih dari manajemen jemaat, bagaimana supaya anggota jemaat ikut partisipasi dalam kegiatan online gereja. Berarti harus ada perubahan-perubahan sistem yang harus dilakukan daripada kebiasaan. Jadi ada susunan acara yang di offline biasa bikin di gereja secara fisikal, pas di online harus banyak yang dirubah. Nah juga harus mengikuti, contohnya harus mengikuti setelah ini harus ikut yang kayak di gereja offline, harus rumah tangga, harus lagu, harus seperti ini. Kayak sama sekali sistem susunan acara yang di offline itu sama dengan di online. Jadi mungkin ada bagusnya kalau ada yang dirubah ya, maksudnya di online supaya lebih lebih aktif lah orang untuk berpartisipasi. Iya, tapi itu semua tergantung gereja masing-masing sih, Bang Icat. Karena kalau misalnya waktu gue di Cikampek, itu biasanya setiap sahabat itu paling cuma 20 device. Karena itu dikit banget kan. Jadi kalau kita mau buat kayak biasa ada inti segala macam itu pasti hanya itu aja yang berbagian. Itu makanya kemarin gue lebih prefer untuk di condense supaya pendek. Dan jadi nggak itu aja yang berbagian. Jadi itu memang harus disesuaikan sama kondisi dan juga konteks masing-masing. Oke. John, kita ada pertanyaan nih. Bentar, Dad, tunggu pertanyaan dari netizen. Ini limitnya berapa jam ini? Mungkin John, sampai jam berapa? John, pendeta John bilang kok sampai jam 2 dia. Cuman belum ada sih, Bro. Boleh lah. Lihat dikit lah ya. Soalnya ini di sosmed lagi rame juga, John. Maksudnya banyak antusias gitu. Enggak, 2 orang cuman. Banyak. Komen-komennya rame. John, ini ada pertanyaan dari Glenn Bolang. Oke, kita mau sampaikan ya. Dia bilang begini. Zaman dulu
ada siaran rohani di TV yang pembicaranya berdoa dan ajak pemirsa TV di rumah untuk berdoa. Ya, ingat ya, kita zaman dulu yang Iya. nah itulah. Sweet. Hari Minggu pagi setelah Doraemon. Betul. Oke. Oke. Nah, banyak orang waktu itu, banyak orang waktu itu berpikir bahwa itu bukan berdoa. Iya, karena melalui TV. Sampai tangan-tangan kan harus kayak gini, Dang. Maksudnya, dan mungkin orang berpikir itu bukan berdoa pada waktu itu ya. Ini dari Glenn Bolang. Sekarang ibadah online, berdoa pakai Zoom, WA, Facebook, dan sebagainya. Apakah ibadah offline lebih suci daripada ibadah online? Karena kayaknya baru kali ini sepanjang sejarah dunia, orang ibadah online. Ini rupa kita pertanyaan di sini. Sudah, cukup. Sudah. John sudah Sebelum mengerti. John, mungkin ada dari Fabio dan Richard. Sudah. So, Langsung jadi. What do you think, John? Jadi gue suka lucu sih kalau ngeliat mengenai konsep ini ya. Mana yang lebih suci, ibadah online atau ibadah Offline. ibadah offline. Nah pertanyaan gue, ada nggak istilah setengah hamil? Oh gimana? Nggak ada setengah hamil. Berarti nggak ada setengah suci ya gitu. Ada istilah seperempat suci, seperempat hamil kan ada kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba si Fabio datang ke Bang Beto kan, bro, nggak bro, istriku setengah hamil loh. Berarti nggak bisa bilang ada suci nggak suci. Berarti setengah suci nggak suci. Oke. Ya either lu hamil atau lu nggak hamil. Nggak ada hamil, setengah ya. hamil. Sama ada yang begini, Dang. Ngana godek Marco Rusno. Kan nggak ada ya. Kalau kudus itu nggak ada setengah kudus, nggak ada 3/4 kudus ya. Kalau lu kudus nggak ada kayak istilah lebih kudus segala macam nggak ada. Berarti nggak ada Kudus itu sesuatu istilah. yang bisa dibandingkan. Jadi apakah ibadah online itu lebih kudus? Nah itu dia, kata kudus itu artinya diasingkan. Dan itulah terhubung dengan apa yang kita bicarakan tadi. Apa artinya diasingkan? Ya kalau benar-benar kudus, kita itu harus menyisihkan waktu kita, perhatian kita untuk ibadah itu. Jadi apakah ibadah online kudus atau enggak, itu tergantung dari perhatian kita berikan. Begitu. Jadi bukan sekedar berpakaian bagus, bukan sekedar masuk ke Zoom, tapi are we there yet? Maksud gue, apakah kita ada di situ? Dan gue Are we in the present ya? Kenapa? Are we in the present? Ya, are we in the present? Ya itu kita mindful nggak dengan ibadah yang ada? Begitu. Jadi nggak ada kayak tadi gue bilang teman-teman, nggak ada istilah setengah hamil ya itu either lo hamil atau nggak hamil. Jadi Nah ini menarik, John, kita bikin polling tentang lebih memilih ibadah online atau offline, dan ternyata sekitar 70% itu menjawab memilih offline. Nah, ada pun alasan-alasannya, ada juga yang online. Nanti kita baca ya. Oke, ini dari JJ Rumbiak. Nah, dia bilang dia memilih offline karena kurang terasa kudusnya peribadatan ketika beribadah online. Nah, ini John baru sampaikan tadi ya. You wanna comment for this comment? Ya, jadi kalau gue pribadi ya, kalau kita merasa bahwa ibadah online itu nggak kudus, berarti kita nggak atentif. Itu aja. Kalau dari gue pribadi ya. Wow. Begitu. It's a good point, my bro. Karena kita nggak atentif. Karena kita nggak merasa itu kebaktian. Contohnya, kenapa kalau di gereja itu kita nggak boleh angkat kaki di atas kursi? Kenapa kita kalau di gereja itu nggak boleh nyanyi angkat tangan di beberapa gereja? Iya. Ya, karena kita biasakan. Iya. Begitu. Jadi kesucian itu bukan sesuatu yang magically appear dari surga atau kita terus kita langsung diubahkan. Enggak. Kekudusan itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Begitu. Good point. Oke, yang lanjut ya. Oke. Sebelum itu, karena tompe waktu mungkin semua habis, kita mau bacakan dulu yang ada komen-komen sebelum sampai acara.
Jadi dia ini setuju untuk offline dengan alasan kekudusan, katanya lebih itu. Baru ini dia memilih online. Ini dari siapa sih ini? Cekelile. Karena pandemi, dia memilih online karena pandemi doang. Kalau enggak pandemi lebih suka offline berhubung ada anak kecil. Oke, next ya. Yang berikut ini adalah dari Tompel 98. Dia memilih offline karena ada potluck, bro. Boleh juga. Boleh, masuk. Boleh. Do you wanna comment of this one? Gue speechless. Speechless. Maklum ini anak kos-kosan. Well, kita sudah pada poin dengan pertanyaan ini, Dad, yang masalah offline dan online yang diberikan sama Bro, sama Pastor tadi. Intinya yang tadi kita into it or not, kan begitu. Oke. Jadi mungkin kita bisa jump ke pertanyaan lain kalau sudah. I think our time is so very limit, guys. Karena memang orang janjian juga cuma 1 jam. Betul. Kita ingin bacakan juga ada komentar akhir ini dari Diego. Kalau di gereja kadang ribut, kalau online tenang. Tapi kembali lagi mungkin ya ke diri masing-masing. Sekali lagi, orang ini tidak mengambil kesimpulan, orang tidak mengambil, tidak menjudge satu sama yang lain. Orang hanya cerita-cerita aja di siang hari. Sebelum orang closing, mungkin Pastor John. It's good. Pastor John, terima kasih banyak loh. It's good. Banyak point of view dari Pastor yang orang dengar. Sahabat depan, we will continue ya. Ada pertanyaan teasing untuk sahabat depan, Dad. Apa itu pertanyaan yang sahabat depan? Ini kan baru suatu pertanyaan ini. Ya, ini kalau masih ada tentang online, orang akan saya habis tentang online aja. Continued, oke. Kalau enggak masih ada yang lain. John, closing statement dari John sendiri tentang topik kita saat ini. Jadi mengenai online sama offline ya, pertanyaan adalah, kalaupun misalnya kondisi sudah kayak lega itu, gue lebih prefer offline sih. Karena PPKM, karena lagi pandemi, we need to make do with what we have. Kita harus gunakan apa yang kita punya, dan itu memang internet itu sudah berkat. Bayangin loh, dulu gereja Advent karena pandemi mereka tutup 1 tahun, kita bisa tetap jalan. We need to be thankful. Nah, pertanyaannya adalah, are we attentive enough? Itu sih pertanyaannya. Yep. Wow. Thanks very much. Thank you so much, John. Next time kita akan bahas ini mengenai ini soal bioskop, John. Kalau ada kesempatan berikut nih, contoh seperti ini. Boleh enggak nonton bioskop? Apa beda pergi nonton film bioskop dengan nonton film di rumah? Ini dari Ibu Megalia Kaseger yang merupakan istri dari Bapak Fabio Silap. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di podcast BO selanjutnya. Happy sahabat semuanya. Terima kasih, John. Terima kasih. Thank you, Pastor John. Thank you, Pastor John. Thank you. Thank you, everyone. Sangat dulu ya. Thank you. Oke. Oke, orang stop dulu ini. Iya. Biasa cari tombol dulu ini, Boy. Sebelum orang closing, thank you juga untuk teman-teman semua yang komen. Sorry sekali orang nggak bisa ladeni semuanya, tapi sahabat depan orang akan usahakan untuk mengkampanye ya, untuk it's good karena dorang sempat dengar juga di sini juga ada beberapa pendeta gitu ya. Iya. Yang tak rasa punya keresahan yang sama. Iya. Ini ada pendeta Juiner Kasingku. Wah, ada komen. Brother Jerome juga ada komen. Cool. Oke, kita akan ketemu nanti kalau ada kesempatan di sahabat depan. Stay tune di BO. Apa? Stay tune di mana? Nanti ini akan dihapus dalam 1 minggu ini. Nanti orang akan upload ke YouTube. Jadi semua teman-teman bisa lihat aja nanti di YouTube ya, guys. Oke, seperti biasa aku cari tombolnya dulu ini. Oh, masih ini mungkin.